Nama saya Joshua Francisco Nababan, saya kelas 10 IPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pelajaran yang saya pahami Yang saya pahami dari materi yang ada di buku pada buku pelajaran agama Kristen. Jadi saya mengangkat judul Remaja Kristen sebagai pelapor pembaharuan. Remaja Kristen sebagai pelapor pembaharuan. Pelapor pembaharuan. Apa contoh dari pelapor pembaharuan? Apa? Oke, kita dapat satu ya. Kita dapat Nehemia. Oke, kita ambil Nehemia. Nehemia ini adalah salah satu tokoh yang ada di Alkitab, seorang nabi. Oke, Nehemia ini dikenal sebagai nabi yang membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi Nehemia ini membangun kembali tembok Yerusalem. Serta dia juga memotivasi umat Israel untuk memiliki pengharapan akan masa depan yang akan datang. Jadi Nehemia ini adalah seorang nabi yang membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur, dan juga dia juga memotivasi umat Israel akan masa depan yang akan datang. Jadi ini yang dimaksud dengan remaja Kristen sebagai pelapor pembaruan. Dia memperbarui sesuatu yang sedang, kalau secara logikanya itu seperti ini ya. Ibarat kita itu lagi mendapatkan kegagalan atau yang disebut dengan drop gitu ya, drop. Nah, di saat saya drop itu, entah kita drop itu, kita kan pasti membutuhkan pertolongan ya kan. Nah, di saat seperti itu adalah seorang yang bisa bilang orang baik ya kan. Orang baik itu dia menolong kita dengan tulus serta memperbarui hidup kita supaya kita itu lebih baik lagi ke depannya. Seperti itulah kalau misalnya kita berpikir krisis peran remaja Kristen. Ada sedikit peran ini ya, peran remaja Kristen. Remaja Kristen itu berperan sebagai pembaru kehidupan, dapat mengacu pada ajaran Yesus mengenai menjadi garam terang kehidupan. Sekarang gini, apa itu garam terang kehidupan? Menjadi garam terang kehidupan, itu yang pertama itu menjadi garam kehidupan. Kita tahu salah satu fungsi garam yang utama bukan hanya untuk mengasinkan, tetapi juga mencegah untuk tidak busuk suatu makanan tersebut ya. Kita tahu itu ya. Kita tahu itu fungsi garam itu real pelajaran dasar. Oke, karena garam itu berfungsi mengawetkan daging, tidak menjadi busuk dan tidak akan menjadi rusak. Ini adalah menjadi terang kehidupan. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Di sini kita baca ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang itu. Itu yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15. Terang akan menerangi, menyinari. Terang itu akan selalu menerangi semua sudut ruangan. Kita tahu bahwa namanya rumus kegelapan ya. Setiap yang namanya gelap itu akan selalu kalah dengan namanya terang, gitu ya. Seperti itulah terang itu akan selalu menyinari yang namanya itu kegelapan. Nah, kalau sesuatu ada terang, di dalam kegelapan ada terang, maka terang itulah yang paling nampak. Seperti itu ya, akan menyinari semua sudut ruangan. Terang itu menyinari setiap sudut kehidupan yang gelap. Jadi setiap sudut kehidupan kita yang gelap, yang maksudnya itu artinya itu yang jelek ya kan, yang berdosa, itu semua disinari oleh terang. Terang itu terletak dengan jelas dan memberi dampak positif. Iya, itu betul sekali ya, bagi segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Itu salah satu fungsi terang. Dari garam dan terang kehidupan ini, ya artinya itu sebagai seperti ini. Garam itu kan fungsinya itu kan tidak hanya satu, melainkan banyak fungsi. Menjadi garam dan terang kehidupan, kita itu tidak boleh melakukan hanya satu gitu. Nah, kita itu tidak boleh seperti kita ini gini. Kita tidak boleh diri kita sendiri kita selamatkan gitu lah ibaratnya. Nah, kalau ada orang, kita melihat orang itu jatuh, drop, kita itu harus menyelamatkannya, seperti membantunya, menolongnya. Seperti itulah sedikit maksud dari menjadi garam dan terang kehidupan. Kita itu jangan sampai tertinggal dari ajaran Tuhan Yesus Kristus.
Ya, karena Tuhan Yesus Kristus itu segala yang nomor satu. Dan ingat ya, kita ini harus menjadi garam dan terang kehidupan dalam kehidupan kita semua. Sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Apa itu indikator? Kita itu dapat memulai dengan hal-hal yang kecil ya. Di sini kita tulis ya, di sini ya. Kita dapat memulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya itu menolong ya, maksud saya salah tadi, menolong orang lain dengan tulus. Itu salah satu indikator yang paling sederhana, yang paling dasar ya, dalam kita itu membuat sebagai pembaharu kehidupan. Kita memperbarui kehidupan itu, memperbarui kehidupan manusia itu dalam hal yang dasar itu seperti ini aja. Yang kecil ini aja kita melakukan, dan kita sudah sangat membantu ya, ibarat gitu ya. Kita memulainya dengan menolong orang lain dengan tulus, bersikap jujur, memiliki kesadaran untuk berbuat ataupun membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sadar sampah itu di mana letaknya, organik, non organik, seperti itu ya. Menurut jenisnya, menanam serta memelihara tanaman, mematikan lampu jika tidak dibutuhkan, mencabut stakar listrik jika tidak dibutuhkan, dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu salah satu dasar ya, langkah-langkah dasar, indikator dasar dalam memperbaharui kehidupan manusia. Seperti itu. Pemahaman terhadap Allah sebagai pembaharu kehidupan hendaknya mempengaruhi tiap orang percaya untuk mewujudkan diri sebagai motivator atau pergerakan pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, khususnya bagi sesama manusia dan alam, dalam kerangka tindakan sebagai motivator atau pembaharu. Yesus minta para pengikutnya untuk bersedia menjadi garam dan terang kehidupan. Remaja Kristen sebagai murid Yesus dapat mewujudkannya sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuan diri kita masing-masing. Jadi intinya itu kita harus menjadi garam dan terang kehidupan. Apa itu artinya itu? Arti dalam rincinya itu seperti ini. Garam dan terang kehidupan itu adalah bahwa setiap orang hendaklah menjadi penerang dalam kesulitan apapun kita menjadi, setiap orang itu harus menjadi penerang dalam kesulitan apapun itu, dan juga kesukaran, dan selalu ada di jalan Tuhan Yesus. Terima kasih.